Tes. Oke, selamat datang bagi kawan-kawan semua. Pagi ini khusus saya akan bahas, biasanya DLSR ini dibahas di akhir-akhir seminar, biasanya di akhir acara. Mungkin dulu-dulu orang-orang member-member GHW udah kelelahan, lalu Om David baru membuka kamus DLSR. Namun pada pagi hari ini, secara khusus acara kali ini diperuntukkan untuk membahas DLSR. Inilah kawan-kawan yang spesial di GHW yang tidak dimiliki yang lainnya. Ini bukan hanya sekedar garis horizontal. Ini bukan sekedar garis horizontal. Banyak yang mengira ini Fibonacci. Banyak mengira ini itu, ini itu, ini itu. Saya katakan ini bukan Fibonacci atau garis yang mereka persangkakan atau mereka duga-duga. Ini adalah DLSR yang dulu namanya DLR karena Reuter mensomasi Om David, maka kemudian namanya diperbaharui menjadi DLSR. DLSR sendiri kependekan dari data line Sam S. Reuter. Penting tidak penting namanya ini harus tahu karena mengingat supaya kawan-kawan juga bisa memahami nama itu mempengaruhi pemahaman. Data lain Sam S. Reuter. Dari namanya saja sudah jelas ini adalah kumpulan data. Kumpulan data pergerakan harga yang bisa kita gunakan sebagai Reuter. Nah, DLSR ini terbagi menjadi 5 warna. Saya selalu ulang-ulang bahwa DLSR memiliki 5 jenis garis. Mohon diingat bahwa DLSR memiliki 5 jenis garis. Garis terkecil, saya selalu bilang garis terkecil, karena ini market hierarki atau selalu ada jenjang, selalu ada derajat. Di forex itu selalu ada derajat. Di dunia ekonomi global juga ada derajat-derajat situasi. Ada siklus-siklus ekonomi. Kalau yang belum tahu siklus ekonomi bisa berkunjung ke channel Golden Horse Warrior. Di sana saya jelaskan urut-urutan siklus ekonomi global, dan di sana juga saya tampilkan pada masa ini adalah perubahan atau peralihan dari akhir resesi ke awal depresi. Nah, DLSR ini menggambarkan siklus ekonomi global secara berurut atau berjenjang atau hierarki dari terkecil sampai terbesar. Yang terkecil pada DLSR adalah garis yang berwarna aqua. Ini yang saya tunjukkan, ini adalah garis terkecil yang berwarna aqua. Saya tidak berbicara sifat pergerakan dulu, saya ulangi lagi bahwa DLSR memiliki 5 garis berwarna berbeda. Yang terkecil, mohon diingat, yang terkecil itu aqua. Yang lebih besar dari aqua yaitu garis berwarna biru. Yang lebih besar dari garis warna biru ada garis magenta. Yang lebih besar dari magenta ada garis berwarna coklat atau brown. Yang paling besar adalah garis
line. Di sini tidak digambarkan garis line karena di atas itu ada garis line. Mohon dasar hierarki DLSR ini diingat betul, karena salah memahami ini maka akan salah memahami DLSR secara keseluruhan. Saya ingatkan kembali, Golden Horse Warrior adalah kelanjutan ilmu basic market hierarki. Jadi setiap toolnya memiliki jenjang-jenjang, termasuk DLSR. DLSR memiliki 5 garis berwarna berbeda. Itu pun ada jenjangnya, ada hierarkinya, ada derajatnya. Derajat kecil, kemudian lebih besar, kemudian lebih besar, kemudian lebih besar, kemudian lebih besar, dan yang paling besar. Inilah market hierarki di Golden Horse Warrior. Banyak member GHW memahami DLSR atau tidak memahami DLSR karena mereka melupakan hierarki. Sifat dasar pergerakan forex menurut DLSR, saya mulai. Sifat dasar, maksudnya sifat dasar dia mau siklus terkecil maupun siklus terbesar atau siklus paling besar. Sifat dasarnya jika dia bergerak, saya bicara bergerak bukan bicara turun atau naik, karena sejatinya kita trading memiliki atau mengikuti yang terkecil. Kalau menu entry itu mengikuti hierarki tren, jenjang terkecil di forex yaitu tren. Maka pada kali ini saya tidak sedang bicara naik dan turun. Mohon diingat, saya bicara sifat dasar DLSR. Jika harga bergerak dari 75, bukan bicara naik dan turun. Saya bicara jika bergerak dari 75, maka dia akan ke 25. Jika dia bergerak di 25, maka akan ke 75. Ini sifat dasar forex. Begitu, ini sifat berlaku di garis aqua, di garis biru, di garis magenta, di garis bronze, bahkan di garis lain. Sifat dasarnya itu bergerak dari 75 ke 25 dan atau bergerak dari 25 ke 75. Mungkin akan ada pertanyaan, naik apa turun? Naik apa turun? Kita trading real time. Entry berdasarkan tren terkini saat kita mau masuk. Harapan kita di mana, bagaimana? Harapan kita itu digantungkan berdasarkan DLSR. Ketika kita masuk, harga sudah bergerak dari mana? Akan kemana? Saya kehilangan tombol, kawan-kawan. Mohon maaf. Kehilangan tombol aplikasi saya. Oke, sampai di sini Pak Joshua, apakah bisa di Roger? Bisa dipahami? Saya belum berbicara interkoneksi. Saya masih berbicara sifat dasarnya. Selamat datang Pak Tuntas. Oke, Pak Joshua. Yang disebut interkoneksi itu adalah border pass
atau pintu imigrasi. Batas awal atau tapal batas perubahan siklus. Siklus kalau siklus saya bilang siklus mungkin agak pusing. Rank orang mungkin lebih tahu rank ketimbang siklus. Ketika pada gerakan harian, karena siklus terkecil atau rank terkecil adalah aqua ke aqua, ini adalah rank harian terkecil itu ada di aqua. Ketika kita trading harian, harga bergerak dari aqua ke aqua, namun dia melintasi interkoneksi. Yang dimaksud interkoneksi adalah garis yang lebih besar dari garis itu. Misal aqua melintas ke atas ketemu garis biru, maka interkoneksi blue. Setiap garis memiliki nilai 25, 50, dan 75. Yang terpampang saat ini adalah sifat dasar jika pergerakan harian melintasi interkoneksi 25. Kenapa ditulis interkoneksi 25? Karena interkoneksi 25 yang di atas aqua, maksud saya yang lebih besar dari aqua itu ada 3 garis, ada 3 jenis warna, bisa saja bergerak melintasi interkoneksi 25 berwarna biru, bisa saja berwarna magenta, bisa saja berwarna brown. Ini sifat dasar jika bergerak dari 25 melintasi interkoneksi 25. Maka harga sejatinya akan menuju atau beristirahat di aqua 50. Perlu diingat interkoneksi 25 ini adalah border pas paling sulit atau paling kuat atau paling tidak mudah untuk dilewati. Ini mohon dicatat, interkoneksi bernilai 25 adalah interkoneksi atau border pass yang paling kuat. Kalau kawan-kawan bilang ini tembok tembok yang sangat kuat, banyak yang mengistilahkan ada tembok Cina lah, ada tembok Jerman lah, walaupun kemudian ada yang bisa merobohkan. Namun pada dasarnya perlu diingat sifat pergerakan harga ketika bergerak dari 75 atau bergerak dari 25 melintasi interkoneksi 25, maka dia akan melanjutkan pergerakan dan beristirahat di aqua 50 atau ada di rest area harian di atas atau di bawahnya interkoneksi. Ini untuk sifat dasar ketika pergerakan harian melintasi interkoneksi 25. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Pak Joshua? Nah, ini maksud saya begini Pak. Sifat dasar pergerakan harga itu kan dari 25 ke 75. Atau dari 25 ke 75. Karena ini ada perlintasan interkoneksi, interkoneksi adalah garis yang lebih besar dari garis tersebut. Karena kita melihat aqua, artinya garis yang lebih besar dari aqua itu adalah interkoneksi. Seandainya di dalam perjalanan trading Bapak ketika entry di 75 ke atas, namun di atasnya menemukan garis berwarna biru, berwarna magenta, berwarna brown yang bernilai 25, sejatinya harga
harusnya menurut sifat akan nyampe di 25. Jika dia naik dari 75, maka dia akan berhenti di 25. Namun karena melintasi interkoneksi, maka peristirahatannya ada di aqua 50. Beda kasus jika bergerak dari aqua ke aqua yang tanpa interkoneksi. Kalau di layar, ini ada digambarkan perlintasan ke border atau ke rank yang lebih besar. Kalau bergeraknya dari 75 langsung ke bawah, tanpa interkoneksi, berarti 75 ke 25. Lanjut. Bisa dipahami Pak Jos? Oke Pak Daniel, nggak apa-apa. Nanti ada recordingnya. Jadi begini Pak, saya ulangi lagi. Urut-urutan DLSR itu yang terkecil berwarna aqua. Yang kemudian yang lebih besar lagi berwarna biru. Yang lebih besar lagi berwarna magenta. Yang lebih besar lagi berwarna brown. Rank yang biru ini kan kecil, siklusnya kecil. Ketika melintas siklus yang lebih besar, berarti selanjutnya dia akan melanjutkan di contoh ini. Rank harian melintas ke misalkan ke blue. Berarti ini akan keluar dari pergerakan harian. Dia kalau 25 artinya memulai pergerakan bulanan yang baru. Artinya kalau dia valid melewati blue, ini rank harian ketika naik 75 ke 25. Karena ada border, ada perlintasan pintu masuk rank yang lebih besar, biru lah contohnya. Maka ini ketika melewati ke sini, dia sejatinya akan beristirahat di sini untuk memulai pergerakan mingguan yang baru. Karena ada DLSR yang lebih besar. Ketika melintasi biru, maka dia harus bergerak dari biru ke biru. Kita melupakan aqua. Karena baru saja terjadi, misalkan nanti di chat kita bisa saksikan, baru saja terjadi melintasi biru, berarti targetnya atau pergerakan ke depan adalah biru ke biru. Karena birunya atau blue 25, maka harga akan bergerak dari blue 25 ke blue 75. Namun ketika melintasi pemeriksaan, maka harga akan beristirahat di pit stop. Sama ketika Bapak ke Singapura, ke Inggris, ke Switzerland, Bapak akan melalui pemeriksaan imigrasi. Setelah diperiksa berjam-jam atau berhari-hari, mungkin kalau kayak sekarang, karena COVID, Bapak setelah selesai pemeriksaan, nyampe di negara tersebut tidak akan langsung jalan-jalan. Mungkin istirahat terlebih dahulu. Begitu, Pak. Ini yang pertama sifat jika melintasi border 25 atau border yang bernilai 25. Oke, saya lanjut atau ini sifat kalau ketemu border 50. Saya kira kalau slide pertama bisa dipahami, slide-slide selanjutnya tidak perlu dijelaskan. Cukup dicontek saja bahwa oh ini saya sedang trading ternyata ketemu interkoneksi 50. Berarti target pergerakan harga ini akan sampai di sana.
Atau jika naik, oh berarti naik itu maksimalnya di sana. Kalau turun maksimalnya di sana. Di sini tidak ada harga pairnya karena ini DLSR berlaku di semua pair yang DLSR-nya ada di GHW. Jadi kalau dia naik dari sini, dari Aqua 75 akan ke Aqua 25 karena melintasi border 50, interkoneksi 50 itu ada 4 juga, garisnya ada 4 karena Aqua. Jadi setiap garis yang lebih besar dari Aqua itu disebut interkoneksi. Kalau interkoneksinya berwarna biru disebut interkoneksi blue. Nilainya berapa? 50. Nah, ini contekannya. Oke, lanjut. Ini kalau bergerak dari 75 melintasi DLSR 75. Jika bergerak dari 75 menemukan interkoneksi 75, inilah contekannya. Inilah sebab kenapa nomor telepon saya 7575. Inilah kenapa member-member GHW, ya kalau Om David karena contohnya, karena inilah nomor-nomor member GHW banyak berakhiran 7575. Dan kenapa juga Om David nomor HP dan nomor rekeningnya 7575. Ketika trader intraday masuk pasar di Aqua 75 ketemu interkoneksi 75, maka hari itu biasanya akan langsung selesai ke tujuan harian, 2 kali tujuan harian, bahkan bisa 3 kali tujuan harian. Beginilah Pak Joshua. Sampai di sini ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan? Kalau harga melewati interkoneksi, artinya kalau nilainya 25, dia baru saja bergerak di rank atau di siklus yang lebih besar. Coba Bapak pilih, seandainya melintasi interkoneksi 25 berwarna apa? Saya akan jelaskan. Contoh saja, saya bilang begini, ketika Bapak trading ternyata menemukan interkoneksi 25 berwarna brown. Harusnya biasanya kalau bergerak di 75 hanya ke 25, lalu beristirahat di atasnya, karena sudah tahu melintas dari brown, melintas ke interkoneksi brown, artinya kalau di emas ketemu brown, kalau dia tidak kembali ke posisi brown, sebaliknya, contoh saja seandainya kita 75 ngebuy ternyata melintasi brown 25 dan melintasi brown 25 lalu beristirahat di Aqua 50, maka sejak saat itu intraday saya batalkan karena kemungkinan jika dia berlanjut maka harga tidak akan kembali ke brown 25 atau ketemu dengan brown 25 itu paling cepat 5 tahun lagi. Coba Bapak bayangkan, kita trading harian atau swinger mingguan bulanan ternyata menemukan pintu siklus 5 tahunan, 10 tahunan. Apakah Bapak akan
lepas posisi yang sedang untung. Makanya saya ulang-ulang urutan DLSR. Saya sebutkan brown di emas itu ketemu paling cepat 5 tahun. Pada saat sedang asik trading ternyata posisi kita menang dan melintas border brown 25. Lepas jauh, kebanyakan trader akan close posisi. Namun trader GHW pasti akan bertahan karena brown di emas itu siklus 5 tahunan. Setidaknya dia akan kembali ke sana paling cepat 3 sampai 5 tahun ke depan. Itu yang dimaksud, Pak. Jadi artinya tidak akan balik lagi kalau dia bergerak dari bawah ke atas melintasi brown. Ketika bergerak dari bawah ke atas melintasi brown 25 dan menjauh dari brown 25 terus ke atas, artinya akan ketemu lagi brown itu sekitar 3 atau 5 tahun ke depan. Oke. Sudah tampil? Sudah tampil di chat? Ini pair yang tidak pernah saya trading di sini, USD chat, supaya netral, tidak berasumsi-asumsi. Ini DLSR brown 50. Ini brown 75. Oke. Nah, seperti ucat di hari Jumat. Pas ya, Pak ya? Ini pas sesuai harapan Bapak enggak? Karena intraday di ucat di market zone pertama trennya turun. Kemudian berubah tren di kisaran jam 4 menjadi up pada ucat. Ini time frame intraday, TFM 15. Ketika entry buy di 75, karena ini naik dari 25, tren naik dari 25 aqua. Seharusnya nyampe hanya di aqua 75. Gejalanya akan melintas ke interkoneksi blue 75. Dari pergerakan harian, dia menembus pergerakan mingguan di ucat. Ketika menembus blue 75, ini contohnya, dari aqua 75, tembus blue 75. Harga bergerak ke aqua 75 lalu istirahat sampai dini hari di ini ada kesalahan tulis programmer, ini aqua 50, yang di tengah adalah aqua 50, walaupun mungkin di sana tertulis 75, ini salah penulisan nama oleh programmer. Jadi ini aqua 25, ini aqua 50, ini aqua 75. Ketemu interkoneksi brown, ini siklus tahunan. Kalau saya sedang trading ketemu blue, maka saya akan hold selama seminggu. Ternyata di ucat hari ini tembus ke brown. Di market zone ternyata di atas brown, maka saya akan simpan
posisi saya untuk minimal sebulan ke depan. Lupakan posisi itu dan saya kembali cari akun atau beralih ke akun intraday yang lain. Kalau sudah break atau melewati blue 75, Pak Jos, dia sudah break di blue 75, maka dia akan setidaknya minggu ke minggu atau minggu ini USD chart dia akan ke blue 25. Ini pergerakan minggu ini kalau cepat dia ke 25. Ini rank minggu ini ke blue 25 karena kemarin ditutup naik melintas di 75, naik dari blue 75, maka minggu ini dia akan menuju blue 25. Jangan dikira-kira paham atau tidak paham. Saya ulangi lagi hierarki atau urut-urutan DLSR. Saya ini intraday, misalkan karena saya tidak intraday sejati, hanya Om David yang konsisten selalu cuma intraday dan sekali-sekali di emas sebagai spekulan. Saya sedang trading USD chart, saya contohkan. Pada rank harian, pada DLSR harian atau Aqua 25, ini rank harian, ternyata melintas di pintu gerbang pergerakan mingguan, yaitu berwarna blue, maka intraday saya perpanjang menjadi trader mingguan. Di mana biru itu sebagai trader mingguan mentargetkan harga, maka dari 75 karena ini naik maka akan ke 25. Ini adalah rank mingguan. Bapak sudah tahu ini naik ke blue, akan bergerak mingguan ke mana? Masa tidak ingin bertahan di perjalanan mingguan? Karena ini baru saja terjadi, bergerak di pintu mingguan, bahkan bergerak di brown untuk USD chart, ada di pintu tahunan. Saya ini waktunya rakus. Kalau saya trader USD chart, maka ini momen rakus karena berada di gerbang rank tahunan, awal rank tahunan. Kalau dia ke atas, maka mungkin setahun ke depan tidak kembali lagi ke brown. Artinya ini akan jadi titik terendah atau tahun ini. Kalau USD chart naik terus ke atas, maka garis brown ini adalah garis atau harga terendah untuk tahun ini. Tapi sebaliknya jika harga turun menjauh dari brown ini brown 25 apa brown 75? Oke, brown 75. Kalau dia turun menjauh dari brown 75, maka ini akan jadi harga tertinggi 1 tahun ke depan. Makanya saya bilang DLSR adalah GPS forex. Kita tahu ini awal pergerakan tahunan. Ini tahu awal siklus di USD chart untuk tahunan. Ketika intraday kita menang dan didukung oleh siklus tahunan, apakah kita akan cepat-cepat keluar atau mau bertahan berlama-lama? Ini yang diperbolehkan di Om David. Kenapa saya bilang kalau sudah tahu ini perjalanan tahunan, kenapa diambil harian? Kalau Bapak tahu emas itu
akan terus naik, masa Bapak mau jual sekarang? Nah, begitu pula di Forex, kalau posisi kita sudah searah dengan pergerakan harian, ternyata pergerakan harian kita searah dengan pergerakan tahunan, apakah akan tetap ambil untung harian? Saya kira terlalu bodoh kalau kita sudah tahu posisi kita akan menang untuk 1 tahun ke depan dilepas di hari ini dan baru saja mulai. Begitu Pak Jos. Nah, ini Bron 75, maka akan ke Bron 25. Saya tidak bilang akan ke atas atau ke bawah, karena tren terkini baru saja berubah untuk intraday dari buy ke sell. Nanti habis selesai DLSR saya akan ulas masalah Dragon untuk melihat tren, strength, meter, dan lain-lainnya penggunaan Dragon. Oke, ini DLSR tidak ada lagi bingung atau masih bingung Pak Jos? Atau yang lain yang member GHW yang masih bingung-bingung tentang DLSR? Atau yang kemarin menerka-nerka di setelah join, sekarang baru oh ternyata begitu. Jadi saya ulangi lagi, DLSR itu mempunyai hierarki, seperti market juga mempunyai hierarki. Yang di dasar, yang di seminar atau webinar XM di Om David, itu yang gratis, ada 3 hierarki, trend, market, dan global market. Semuanya di tool-tool GHW ada hierarkinya. Terkait hierarki garis-garis nanti dibahas di sesi-sesi berikutnya. Untuk sekarang hierarki DLSR yang terkecil itu berwarna aqua, yang lebih besar dari aqua itu berwarna biru, yang lebih besar dari warna biru ada berwarna magenta, yang lebih besar dari magenta adalah brown, yang lebih besar dari brown adalah titik depresi atau titik bangkrut sebuah negara. Saya coba melihat USD chart. Sekarang melintas di Brown 75. Maka oh my god, dia ada line di atas karena brownnya di atas lagi. Jadi kalau seperti ini USD chart bergerak naik, artinya 1 tahun ke depan dia akan menuju garis berwarna lain sebelum nanti bordernya, karena ini interkoneksi tertinggi, interkoneksi terakhir yaitu berwarna lain. Disinilah akhir perjalanan siklus tahunan, memulai siklus dasawarsa. Kalau ke bawah maka ditargetkan ada di Brown 50 karena tahunan dari Brown ke Brown. Tahunan dari Brown ke Brown. Inilah potensinya di USD chart sekarang ini. Jadi saat Anda trading harian, ketemu border atau ketemu imigrasi siklus yang lebih besar, apalagi brown yang belum tentu ketemu setahun sekali, selama tahun 2010, 2011, 2012 saya ketemu Om David dan punya DLSR, baru 2 kali saya menemukan berwarna brown, itu di GU dan emas. Dan belum pernah ketemu garis berwarna lain. Artinya harga ada di garis lain. Tapi hari ini USD chart berada di garis brown. Dan ini belum tentu ketemu setahun sekali. Ini adalah momen kita tidak boleh beralih dari situasi ini. Kita ikut memanfaatkan pergerakan awal
momentum awal harga terbaik di USD CAD. Sudah paham ya? Kalau yang belum paham, yang belum mengerti, bingung, bukan member GHW, kapan entry, kapan exit, itu ada di materi GHW untuk menu entry, menu exit. Saya sedang menjelaskan GPS Forex yang dimiliki GHW. Inilah GPS Forex. Oke, kita lanjut ke materi Dragon. Yang lain yang ingin bertanya selain Pak Jos, silakan. Yang lainnya yang ingin bertanya? Karena tidak ada yang bertanya, maka saya akan lanjutkan ke Dragon. Oke, saya lanjut ke Dragon. GHW memiliki indikator yang disebut Dragon. Dragon memiliki dua jenis, yaitu Dragon Beat dan Dragon Heart. Di chart terlihat ada dua candle. Saya tidak menggunakan candle chart, tetapi menggunakan bar chart karena saya menggunakan candlenya Dragon. Dragon yang terkecil yang paling agresif yaitu bernama Dragon Beat. Dragon Beat dipasangkan atau diselaraskan oleh Dragon Heart. Dragon Beat yang agresif diselaraskan oleh Dragon Heart. Tren terlihat jika Dragon Beat selaras dengan Dragon Heart. Dragon Beat berwarna merah, Dragon Heart berwarna magenta atau mungkin terlihat pink, nggak masalah. Inilah yang disebut tren menurut Dragon. Jika merah diselaraskan Heart berwarna magenta, maka trennya adalah down. Sebaliknya jika Beat berwarna magenta, ini aqua. Jika Beat berwarna hijau dan Heart berwarna aqua, maka tren adalah up. Jika Beat hijau diselaraskan Dragon Heart berwarna aqua, maka tren disebut up. Jika salah satu warna tidak selaras, yang satu magenta, yang satu hijau, maka tren disebut netral. Seperti USD CAD hari Jumat jam 2, jam 3, jam 4 itu tren masih netral. Sampai di sesi New York ini juga masih netral karena tidak selaras. Mendeteksi tren menurut Dragon cukup dengan melihat apakah Beat-nya berwarna merah dan Heart-nya berwarna magenta, atau Beat-nya berwarna hijau, Heart-nya berwarna aqua. Atau tren disebut sedang tren jika kedua Dragon selaras, baik down maupun up. Inilah tren berdasarkan Dragon. Membaca dua komposisi Dragon untuk deteksi tren sangat mudah, bahkan mungkin untuk orang awam sekalipun dengan melihat tampilan chart hari ini, detik ini baru saja terjadi di USD chart, tren berubah dari up
ke Dawn untuk intraday. Sebegini mudahnya Golden Horse Warrior mendeteksi tren. Cukup melihat chart maka Anda tahu tren yang terkini terjadi itu up apa down. Ini fungsi dragon yang pertama. Fungsi dragon yang kedua atau berikutnya yaitu untuk strength meter. Ada yang belum tahu strength meter? Coba diketik, ada yang tidak tahu apa itu strength meter? Ya, dragon bisa difungsikan sebagai pengukur kekuatan tren. Ya, oke Pak Jos. Di hari kemarin, sejak buka pagi-pagi netral USD chart, kemudian trennya berubah menjadi down, namun kita sedang menyaksikan bahwa candle masih kecil atau dragon masih kecil, biasanya kecil berekor. Kemudian ekornya menghilang, itu pertanda kekuatan tren menguat. Mohon diingat, diurut, ketika candle kecil berekor, maksudnya dragon berekor, berbodi kecil, itu tren sedang lemah. Ketika dragon badannya kecil, bodinya kecil, lalu berekor, makin ekornya panjang, maka tren sedang lemah. Ketika ekor memendek, bodi membesar, artinya tren menguat. Semakin hilang ekornya, bodinya membengkak, maka itu tren menguat terus terkuat. Sampai tidak ada ekor, itulah tren terkuat. Selama tidak ada ekor di kedua dragon, itu tren sangat kuat. Ketika salah satu dragon berekor, itu pertanda pelemahan tren. Semakin bodi mengecil, maka semakin melemah tren. Setelah mengecil kemudian tumbuh ekor, itu kelanjutan pelemahan tren. Seperti kejadian hari Jumat, mengecil berekor, kemudian melemah dan tren down-nya habis berubah menjadi up. Begitulah cara membaca Dragon Beat dan Dragon Heart untuk mengukur kekuatan tren. Sampai di sini bisa dipahami Pak Jos. Jadi dengan Dragon saja kita bisa lihat tren ini sedang kuat, atau dari kuat akan melemah, atau dari lemah akan menguat. Sesimpel ini Golden Horse Warrior. Jadi saya tahu harus bertahan. Tren masih sedang amat kuat misalkan. Di USD chart terkini detik ini, tren baru saja berubah dari up ke down. Dari lemah ke strength. Dari weak ke strength, strong, sama aja. Gejala dragon atau gejala tren menguat, dragon bercerai dengan beat dan heart. Ini masih bersatu, ketika dia terlepas, maka tren makin kuat. Ketika dragon makin besar, maka tren menguat lagi. Makin kuat dapat dilihat dari dragon. Ketika dragon
mulai berekor itu gejala awal pelemahan tren. Beginilah cara kedua mempergunakan fungsi dari Dragon Beat dan Dragon Heart. Saya kira Pak Jos tidak ada kendala tentang pembacaan Dragon. Dalam prakteknya, dalam hierarkinya Dragon terhadap garis lainnya itu ada di sesi webinar berikutnya. Karena kita bisa pilih Dragon ini pack trend atau sedang real trend. Kita bisa tahu. Dengan menggunakan filter rapid line. GHW memiliki garis yang bernama rapid line, my favorite line. Saya sangat suka dengan rapid line dan Oke, Pak Jos. Untuk sesi kali ini saya tambahkan menu rapid line terhadap Dragon. Menurut rapid, Dragon sedang menipu. Tren turun Dragon ini sedang menipu. Karena posisi Dragon berada di atas rapid, maka yang trend down itu palsu atau fake trend. Yang real trend adalah yang berwarna hijau, yang trend up menurut rapid. Jadi ketika Dragon di atas rapid atau rapid di bawah Dragon, maka Dragon sell adalah palsu. Boleh nggak saya nge-sell? Kalau posisi ucat sekarang, saya kalau berani nge-sell, maka targetnya tidak lagi melihat DLSR. Karena trennya palsu, maka saya tidak pergunakan DLSR untuk target tren palsu, yaitu target garis yang terdekat dengan harga. Seandainya misalkan chartnya full GHW, ada garis lain selain rapid, maka itulah target terdekat dengan price garis terdekat. Karena yang tampil di chart adalah rapid line, maka kalau saya nge-sell, target saya hanya nyampe rapid karena ini pack sell. Pack sell di ucat sekarang menurut Dragon dan rapid. Tetapi karena jaraknya sangat jauh terhadap rapid, kita boleh ambil signal sell palsu ini, tetapi targetnya di garis terdekat. Maksudnya garis golden horse terdekat, karena yang sekarang saya tampilkan hanya rapid, berarti Bapak boleh targetkan di rapid. Jika menembus rapid, maka target berikutnya Bapak boleh targetkan ke flash line. Namun menurut rapid, Dragon sell adalah pack stand. Kapan batal pack stand sell? Ketika batalnya pack stand down di ucat sekarang, batal jika Dragon berpindah di bawah rapid. Contoh di hari Jumat buy atau trend up itu pack palsu. Namun setelah melintas di atas rapid line, maka tren menjadi real trend. Gejala pack trend berubah menjadi real trend pada Dragon dapat dilihat melalui strength Dragon, kekuatan Dragon dan posisi Dragon terhadap rapid. Pertama, move melintasi rapid, Dragon mendekat ke rapid. Itu gejala PEX menjadi real. PEX trend berubah menjadi real trend ketika salah satu Dragon, tidak perlu dua-duanya, salah satu Dragon berpindah di atas rapid. Ini sudah real trend.
Selama masih di atas rapid, maka yang trennya adalah sell. Begitu Pak Jos. Bisa dipahami? Oke, untuk sesi pagi ini materi DLSR dan Dragon selesai. Pada sesi berikutnya saya akan mungkin hari besok atau lusa saya akan bahas situasi-situasi yang ada di Golden Horse Warrior yang terbaca melalui peralatan-peralatan Golden Horse Warrior. Seperti yang terlihat sekarang di monitor. Ini adalah emas XAU berada di blue 25, artinya ada di border mingguan karena ini emas pergerakannya dari blue ke blue. Namun karena ada di dalam net, mungkin kalau sampai market zone atau mungkin sampai nanti sore dia akan ranging atau bergerak tipis selama di dalam net. Nah, komposisi Dragon, Rapid, dan garis-garis lainnya terhadap garis lainnya akan menggambarkan sesuatu. Saya kasih contoh, selama Rapid dan Dragon di dalam net, maka harga akan tertarik-tarik ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Tolong diingat bagi member baru yang baru dengar, baru tahu Dragon, dan baru tahu net, Golden Horse Warrior memiliki net, Anda menyangka mungkin ini moving average atau simple moving average, Anda tidak salah karena garisnya sama persis seperti MA, seperti SMA, bahkan seperti MA. Tapi saya katakan ini bukan MA, ini bukan SMA. Cukup saya dan Om David saja yang tahu apa ini, dan Anda cukup tahu cara menggunakannya. Situasi jika Dragon dan Rapid berada di dalam net, maka harga akan ranging, artinya harga akan jejak. Seperti sifat interkoneksi yang memiliki zona gravitasi. Ya, saya ulangi ke DLSR untuk Pak Jos. Interkoneksi itu memiliki gravitasi atau daya tarik kembali. Kalau dia interkoneksi blue, ini berada sekarang di interkoneksi blue. Jika dia berada di interkoneksi blue, maka area gravitasinya atau area zigzagnya antara di atas ada Aqua 25 dan Aqua 75. Ini area zigzag. Alat-alat GHW tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Dragon Rapid di dalam net maka akan ranging. Harga bergerak mendekat atau dekat dengan blue 25, maka dia akan terus tertarik ke 25. Selama dia tidak melintasi ke atas Aqua 25 atau tidak melintasi di bawah Aqua 75, maka dia akan ranging. Saya bilang tidak saling bertentangan karena di atas persis di Aqua 25 ada garis yang bernama golden line. Di sesi berikutnya saya akan jelaskan apa ini golden line. Golden line adalah garis momentum, garis perubahan dari tren panjang ke tren panjang berikutnya. Jika tren yang lalu itu down, maka itu adalah momentum perubahan dari gerakan down panjang ke gerakan up panjang, karena di sini adalah down dan garis momentumnya berada di sini, dan garis momentum ini bisa berubah, bisa ke bawah, bisa ke atas. Nah, ini adalah garis perubahan momentum dari down ke up di emas. Tidak bertentangan dengan sifat DLSR. Di DLSR 25 akan terus berusaha tarik, menarik atau ranging di area 25-75. Namun confirm akan berlanjut ke atas di atas Aqua 25.
confirm kembali ke bawah 75, maka akan melanjutkan ke bawah. Begitulah DLSR. Interkoneksi 25. Di bawah ada interkoneksi magenta, area ringing atau area gravitasi magenta berada di blue dan blue bawahnya. Jadi kalau dia ke bawah maka dia akan jejak bulanan berminggu-minggu berantara di antara 1417 di blue 75 ke blue 25 karena berada di interkoneksi magenta. Di sini jelas Pak Jos. Sudah paham? Jadi kalau Bapak intraday sedang trading mencari aqua ke aqua, ternyata melintas ke border. Oke Pak Daud, silakan. Kalau sedang trading intraday ternyata menemukan blue, berarti ini awal pergerakan mingguan yang baru. Ternyata sedang trading intraday ketemu garis magenta, berarti ini pintu pergerakan bulanan berlanjut dan seterusnya dan seterusnya. Saya perlihatkan di GBP/USD. Bulan yang lalu saya sudah bilang ke kawan-kawan, titik itu tahunan di GBP/USD ada di Bron 25. Ketika dia tidak mampu melewati Bron 25, artinya dia akan kembali ke jalurnya. Titik depresi pound sterling ada di line. Ada di harga 106230. Kalau dia turun di sini maka segera buru-buru sell GBP/USD karena itu titik depresi. Ketika turun di line maka pound sterling tidak lagi seperti sekarang pergerakannya. Mungkin pergerakannya seperti pair cross karena itu titik depresinya pound sterling. Saya perlu sampaikan supaya kawan-kawan paham bahwa titik depresi sebuah negara kita tahu ada di garis lain. Mohon kawan-kawan ingat ketika sudah mendekati di Bron, artinya negara tersebut diambang resesi ke depresi. Mohon dipahami, Anda tidak perlu membaca berita fundamental, tidak perlu melihat kurva ekonomi, tidak perlu melihat PDB, tidak perlu melihat GDP. Dengan DLSR Anda tahu bahwa negara ini diambang resesi, diambang depresi, atau terlepas dari depresi ke apresiasi, atau dari apresiasi akan booming. Dari DLSR kita sudah tahu, karena jika dekat dengan Bron, maka titik resesi ke depresi. Apalagi sudah ketemu di line, itu titik confirm depresi sebuah negara. Ini garis dukun kata member-member GHW. Ini adalah kamusnya broker. Demikian Pak Jos. Ada yang mau ditanyakan? Dari segi fundamental, sebuah negara bisa diketahui akan depresi atau tidak. Kalau Anda mau mencatat kurva ekonomi, maksudnya mau membuat kurva ekonomi, maka ada beberapa data fundamental yang harus Anda kolek. Data YOY, data MOM, GDP, PDP, termasuk NEP,
Oke. Entry di Dragon cukup perhatikan Dragon. Di sini kalau intraday aturannya mohon dibuka kembali, masuk di sesi ramai. Kalau swing pada GBP USD masih sell. Cukup kalau swing Anda lihat Dragon. Kalau intraday Anda trading di jam ramai, di jam 2. Kalau berwarna hijau dan aqua atau selaras, sudah tidak perlu berpikir. Ya udah buy saja. Buy terbaik adalah pada saat perubahan tren. Atau entry terbaik adalah saat perubahan tren. Jika seandainya di time zone atau di market zone tren sudah berubah beberapa candle sebelumnya, maka Anda sudah langsung ikut aja tren yang sedang terjadi apa. Misalkan sekarang tren yang sedang terjadi adalah tren up, maka buy saja. Ini sudah lemah apa belum, ini akan balik arah, Anda kan sudah bisa tahu bahwa Dragon bisa memperlihatkan ini tren sedang kuat akan melemah atau sedang lemah akan menguat. Dari visualnya saja Bapak sudah tahu. Jadi tidak perlu lagi mikir entry apa. Setelah Bapak entry, baru Bapak berpikir ini dari mana naik, mau ke mana. Ini naik dari 50. Kalau Anda swinger karena yang dilihat brown. Tetapi kalau Anda intraday berarti ini naik dari 75. Ini sudah lewat di 25. Anda lihat kamus, kalau melewati 25 ini harga akan kemana? Entry ikut tren. Anda boleh jadi horse warrior atau dragon warrior, silakan. Anda bisa ikuti tren berdasarkan move terhadap ADSR atau berdasarkan tren dragon. Kalau saya, kenapa saya selalu bicara dragon? Karena ini yang saya lakukan, deteksi tren dengan dragon. Om David selalu menjelaskan tentang move dan ADSR karena itu yang beliau lakukan setiap hari. Entry berdasarkan move terhadap ADSR. Kalau saya entry berdasarkan dragon. Ini sama saja. Kedua-duanya pernah dipakai dan yang masih dipakai oleh Om David karena beliau lebih suka move ke ADSR. Kalau saya, karena saya sudah terganggu dengan ilmu coding bahwa kalau merah itu sell, hijau itu buy, maka saya lebih klop menggunakan tren berdasarkan dragon. Jadi kalau dragonnya begini, walaupun sekarang ini nggak ada istilah sudah terlambat. Bapak ikut tren terkini, buy. Ini buy akan berakhir atau tidak berakhir kan tadi sudah dijelaskan. Selain fungsi melihat tren, dragon juga difungsikan untuk mengukur kekuatan. Apakah dragon ini dari lemah ke kuat atau sebaliknya sedang full kuat akan melemah, kan sudah tahu. Ini awalnya dragon kecil berekor, kemudian membesar, tapi masih berekor, membesar, masih berekor. Ketika membesar tanpa ekor itu adalah puncak kekuatan tren. Yang kita tunggu apakah dragon ini akan berekor lagi. Ketika ada dragon berubah dari full body menjadi berekor, Anda harus sudah persiapan bahwa kemungkinan harga atau tren akan melemah. Begitu Pak Jos. Exit untuk dragon diperlihatkan dengan berubahnya tren. Nah,
itu maksudnya dari awal kan sudah tahu. Saya jelaskannya perubahan tren. Masa udah tahu berubah Bapak nggak exit juga? Makanya tren entry terbaik adalah saat terjadi perubahan tren. Kalau kita entry di saat perubahan tren baru saja terjadi, resiko cut loss sangat minimalis. Ya, nggak apa-apa, saya maklum, Pak. Saya bahkan perlu 2 tahun untuk mempelajari GHW. Boleh di cross check ke Om David. Karena saya belajar hanya 12 jam bersama Om David. Selanjutnya saya pelajari terus. Saya sudah terlalu banyak yang dipelajari. Ketika ketemu GHW, saya termasuk sama. Makanya saya memahami kawan-kawan yang ya GHW seperti ini. Saya termasuk salah satunya. Jadi sekarang Pak Jos sudah tahu ya, entry terbaik adalah saat perubahan tren. Exit terbaik juga saat terjadi awal perubahan tren yang baru. Ketika enak-enak sedang buy, ketika ada perubahan tren baru, ya segeralah keluar dari posisi buy. Seperti itu. Inilah seni meminimalisir kerugian dan seni memaksimalkan keuntungan. Di Dragon Horse Warrior tidak dianjurkan pasang TP dan pasang stop loss. Kalaupun Anda terpaksa sebagai trader swinger dan terpaksa meninggalkan chart, maka rekomendasinya memasang stop loss di harga yang Anda rela kehilangan. Tidak ada patokan harus sekian pip atau sekian pip. Mohon diingat hanya ada 2 tipe broker di dunia ini. Yang pertama broker nakal, yang kedua broker nakal banget. Yang pertama broker nakal, yang kedua brokernya nakal banget. Itu saja yang perlu diingat. Jadi jangan relakan posisi Anda pasang stop loss maupun pasang TP, karena tidak rela broker kita menang banyak dan tidak rela juga kalau kita pasang order pasti akan menang. Jadi broker tahu posisi kita akan menang atau akan kalah. Ini mohon diingat. Pending order seperti Pak Jos pernah tanyakan ke saya, apakah diperbolehkan di Golden Horse Warrior? Kalau rekomendasi Golden Horse Warrior trading itu real time, entry dan exit real time, tidak ada titip menitip. Pending adalah nitip buka posisi ke broker. Relakah broker membukakan posisi yang sudah diketahuinya akan untung? Saya kira tidak ada satupun broker yang rela. Makanya banyak pending order ketika terlewati ternyata batal tereksekusi dengan berbagai macam alasan. Tentu saja ini alasan yang dilegalkan dan dibenarkan. Recruit, slippage, dan lain-lainnya. Itu adalah alasan broker yang dilegalkan oleh regulator. Kalau tidak ada pertanyaan, saya mungkin akan cukupkan di sini. Iya, Pak. Ada relasi Dragon dengan Warrior lain. Oke. Tergantung Pak Jos. Mau saya jelaskan sekarang atau sesi lainnya? Karena Dragon ini bisa dideteksi untuk reversal jangka panjang mingguan. Oke, ada garis yang disebut warrior line. Saya tambahkan warrior line supaya tidak terganggu di chart yang tadi. Komposisi Dragon dan Rapid
dan warrior line. Untuk mendeteksi reversal trend, perubahan tren besar. Yang fokus kita di chart antara dragon, mohon diingat. Fokus kita di chart ke dragon. Posisi dragon terhadap major line. Dan posisi rapid line terhadap warrior line. Saya ulangi. Pertama, perhatikan posisi dragon terhadap major line. Yang kedua, perhatikan posisi rapid line terhadap warrior line. Sudah dicatat? Mohon dicatat untuk perubahan reversal. Ini reversal tren panjang untuk mingguan ke atas. Mohon perhatikan yang pertama dragon terhadap major line. Perhatikan dragon terhadap major line. Yang kedua, perhatikan rapid line terhadap warrior line. Sudah? Yang ketiga, kondisi reversal yang seperti sekarang dari tren panjang up ke reversal ke down, gejala awalnya adalah ketika rapid line sudah berada paling atas. Artinya di atas rapid line sudah tidak ada garis-garis apa saja. Sudah tidak ada garis apapun di atas rapid line dan di paling bawah ada warrior. Ini gejala awal reversal. Ketika rapid line paling atas dan warrior line paling bawah, ini gejala reversal dari uptrend menjadi downtrend. Sebaliknya, jika warrior line paling atas dan rapid line paling bawah, maka ini gejala awal reversal line dari down ke up. Jadi kalau sekarang real time ini gejala reversal dari up ke down itu ketika rapid di posisi paling atas. Itu yang pertama. Yang berikutnya, major line berada di bawah rapid line. Confirm reversal berada jika major sudah berada di bawah rapid line dan dragon berada di bawah major, itu adalah confirm reversal tren panjang dari up ke down atau sebaliknya. Bisa dipahami Pak Jos? Jadi kalau yang sekarang confirm reversal berada jika mayor berada di bawah rapid dan dragon berada di bawah mayor, itu confirm reversal dari uptrend ke downtrend panjang. Ya, mayor di bawah rapid dan dragon di bawah mayor. Itu confirm reversal. Tinggal dibalik saja posisinya untuk kondisi dari down ke up. Bisa di Roger ya Pak Jos.
Oke, sudah paham. Di sesi berikutnya saya akan bahas masalah one shot, one kill, momentum, net and confirm, Russian roulette, dan swing trading. Mungkin besok atau lusa kita lihat situasinya. Sebagai informasi lanjutan, bagi kawan-kawan trader yang belum join Golden Horse Warrior, bahwa Golden Horse Warrior akan berubah harga di bulan depan. Sebelum berubah harga, silakan join sekarang atau sebelum akhir bulan ini karena masih harga lama. Awal bulan depan, menurut info, Om David akan menaikkan harga Golden Horse Warrior. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat selalu, dan selalu saya katakan, jika ada pernyataan-pernyataan saya yang bertentangan dengan pernyataan-pernyataan Om David, maka pernyataan saya batal demi hukum. Pernyataan yang diberlakukan adalah pernyataan Om David. Jika ada pernyataan saya yang bertentangan dengan pernyataan Om David, tidak perlu bertanya, maka cukup pernyataan saya yang dibatalkan. Karena apa? Karena saya adalah menyampaikan ilmu-ilmu yang saya dapat dari beliau. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Happy trading. Semoga profit selalu. Sampai jumpa. Selamat siang.